Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap beberapa terduga teroris di sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengungkap penangkapan itu terkait kasus pendanaan terorisme jaringan Jamaah Islamiyah dan Jemaah Ansarud Daulah. Boy menyebut upaya penggalangan dana terorisme tersebut dilakukan dengan cara memasang sejumlah kotak amal di berbagai tempat termasuk di tempat ibadah. Jumlah dana yang berhasil dikumpulkan para terduga teroris ini sedang diaudit oleh petugas. Polisi lalu lintas Polres Brebes menghentikan paksa pengemudi mobil tanpa plat nomor di jalur Pantura Brebes karena melanggar lalu lintas. Namun saat petugas hendak melakukan pemeriksaan, sang pengemudi mobil sempat tidak mau turun. Saat itu petugas hendak melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan identitas pengemudi. Pengemudi perempuan tersebut tidak mau turun dari mobilnya maupun membuka pintu dan kaca. Evakuasi pengemudi berhasil dilakukan petugas setelah melakukan upaya paksa dengan memecah kaca mobil. Pengemudi yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut kemudian diamankan ke Mapolres Brebes untuk diperiksa. Berdalih sakit hati dan cemburu, seorang pemuda di Demak tega menghabisi nyawa kekasihnya dan membuangnya ke tanggul sungai. Ironisnya, saat dibunuh, korban tengah hamil 6 bulan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Seorang pemuda di Bergas, Kabupaten Semarang meninggal dunia dikeroyok 4 pemuda mabuk saat bermain game online di pinggir jalan. Para tersangka kaget dengan teriakan korban saat bermain game online yang dikira menantang para tersangka. Polisi kemudian menyita barang bukti pakaian korban dan sepeda motor. Tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang tindak pidana secara bersama melakukan kekerasan menyebabkan matinya seseorang dengan ancaman hukuman selama 12 tahun. Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Cabang Salatiga sebagai kuasa hukum Afifah, guru honorer yang terjerat pinjaman online ilegal, menyampaikan kasus yang dialami kliennya saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Namun pihak kuasa hukum akan melakukan perkara pidana terkait pencemaran nama baik dan rekayasa foto pornografi. Oh gitu. Kalau ini nanti kalau